Kalau kalian lagi begah sama berita otomotif ya, oh merek Cina ini, merek Cina itu, mobil listrik ini, itu segala macam. Ini ada berita seger dikit, karena ini mobil Korea. Ya, ini Kia Carens, dan ini versi facelift-nya. Tapi nggak cuma mobilnya facelift, Kia-nya juga ada pembaruan. Nanti kita kasih tahu. Ya, jadi kalau kalian tahu kan, dulu kan Kia itu dibawanya Indomobil kan, kereta Indoarta, Kia. Sekarang, Kia udah dipegang sama orang Koreanya langsung, sama Kia Korea langsung. Dan langsung mereka memperkenalkan Kia Carens facelift ini. Kita pernah cobain yang sebelum facelift, udah lama. Dan sekarang dia pakai tampil dengan muka baru, tampilan baru. Ini mirip banget sama Kia EV6 yang facelift. Jadi lampu LED-nya di sini, diaralnya bentuknya seperti ini. Logo Kia baru, dan bagian depannya kayak rata gitu ya, kayak mobil listrik atau hybrid. Padahal grillnya ada di sini dan dia punya kamera 360 derajat. Jadi ada depan, kanan, kiri, dan belakang. Ini mukanya memang beda banget sama Carens yang pernah dijual di sini. Kalau dari samping sebenarnya nggak banyak yang bisa ceritain. Desain peleknya baru, ukuran 17 inci, dan dia pakai ban 21555 R17 dari Cheat. Ban India. Ya karena mobil ini kebetulan masih dari India. Padahal Kia sendiri katanya udah mau bikin mobilnya itu produksi lokal gitu ya. Mungkin numpang di pabriknya Hyundai atau apa gitu, kita nggak tahu, tapi mereka udah bilang bakal bikin mobil di Indonesia. Nah, lanjut, kalau misalnya kalian udah saatnya gitu ganti wiper mobil, kan kalau mobil baru sekarang wipernya tuh ngumpet ya di balik mesin. Kadang-kadang ganti wiper jadi agak susah. Yang ini masih gampang. Kita bisa angkat wiper seperti biasa. Ganti wiper jadi lebih mudah, praktis, dan nggak perlu adaptasi aneh-aneh. Yang kita lihat sekarang adalah varian signature. Tadi gue bilang ada kamera 360 derajat, keyless entry, smart entry, dan suara nutup pintunya juga lumayan oke. Belakang juga. Door. Nah, ini varian signature yang harganya paling tinggi, 399 juta. Kalau yang paling entry level itu harganya 319 juta. Ini adalah harga yang jauh lebih murah daripada Kia Carens waktu dibawa sama Indomobil. Apa berarti cuannya ke banyak? Ya udah kita di belakangnya aja yuk. Sekarang bagian belakangnya, dan lihat lampu remnya sekarang melebar kayak mobil-mobil modern kekinian, dan dia full LED, lampu sen, lampu rem segala macam. Ini yang bikin dia makin beda kalau dilihat dari belakang, terutama sama versi terdahulunya. Defogger tetap ada, wiper belakang tetap ada, dan sensor parking belakang juga ada. Nah, dia udah pakai power tailgate ya, jadi kita tinggal buka aja di sini. Tapi karena dia 3 baris, jadi mau nggak mau emang agak sempit di belakangnya. Kok nggak buka? Oh, belum power tailgate. Tadi gue bilang karena dia 7-seater, memang agak sempit di sini, tapi paling nggak kita tetap dapat 3 kantong ekstra di sini, dan ada lagi speakernya. Dan buat varian signature ini, dia udah pakai sistem suara dari Bose, jadi harusnya denger musik itu cukup enak ya. Dan kalau pengen ngelipat gampang. Dia jadi lebih lega, dan kalau mau jok baris kedua juga bisa direbahin. Di sini kita bisa lihat ada 2 port USB-C di kanan sama kiri. Jadi biarpun di belakang sini ada orang gitu ya, mungkin agak sempit tapi bisa ngecas HP atau tabletnya gitu-gitu. Dan kalau misalnya kalian agak geles sama mobil zaman sekarang, mobil zaman sekarang ban serepnya nggak ada, tire repair kit doang, bla bla bla, nggak praktis kalau darurat. Yang ini untungnya dia masih ada ban serep, tapi dia ada di kolong sini nih. Kalau Kia Carens yang sebelum facelift, kemarin kita ada 2 pilihan mesin. 1500cc biasa sama 1400cc turbo. Sekarang setelah facelift cuma ada 1 pilihan mesin. 1500cc 4 silinder Gamma 2 Smart Stream. Kurang lebih ini mesin yang sama kayak di beberapa keluarga Hyundai dan Kia. Jadi ambil contoh Hyundai Stargazer ya, mungkin mesinnya sama. Dan sama-sama pakai transmisi CVT-nya Hyundai Kia yang mereka sebut sebagai iVT. Mesin ini tenaganya ya oke lah, 115 PS, 144 Nm. Jadi seperti gue bilang tadi, cuma ada 1 pilihan mesin, 1 pilihan transmisi, udah nggak ada varian turbo. Ya, tapi kalau kita pengalaman kita nyobain CVT-nya Hyundai Kia, mereka adalah CVT yang cukup responsif. Tapi memang di sini cukup oke, dicet atau teredam, tapi dia bukaannya memang masih pakai tongkat ya. Kita tutup.
sekarang udah di dalam. Dan kalau ingat Kia Carens yang sebelumnya, di sini ada banyak hal yang lumayan bagus, tapi ada juga hal yang bisa dibilang nggak bagus sama sekali. Kita mulai dari yang bagus dulu ya. Dia pakai jok bahan kombinasi kain sama kulit dan didudukin enak, dia tebel, nyaman, ergonominya juga bagus, dan setelahnya dia bisa tilt dan teleskopik. Jadi nggak susah buat cari posisi ideal buat nyetir di sini. Urusan kantong-kantong dia juga cukup pintar. Kenapa? Kita nggak bicara soal glove box di sini, ini biasa. Dia nggak soft damping. Tapi di pintu dia ada beberapa kantong yang dedicated kayak misalnya buat botol gelas gitu. Bahkan di bagian belakang kantongnya itu ada buat payung. Kan kalau kita ngelipet payung kadang-kadang basah, kita bisa taruh di situ. Payung yang kecil ya. Sama dia tetap mempertahankan sunroof, paling nggak di varian tertinggi, varian signature ini, dan bukannya pakai tombol fisik, bagus juga. Terus di bagian atas, sayangnya dia nggak ada cermin buat driver. Ada sih buat passenger, tapi sama-sama nggak ada lampunya. Spion tengah, manual day and night gitu ya, seperti biasa. Dan untungnya dia tetap mempertahankan tombol fisik buat volume, radio gitu ya, sama buat AC-nya. Tapi ini kalau kita lihat dia panel hitam, berarti dia touch panel gitu. Jadi mungkin kayak Kia Carnival, beberapa Kia Hyundai lain yang ada panel sentuh di sini buat ganti fungsi antara multimedia sama AC. Paling nggak dia bukan di layar sentuh. Terus ini kita lagi megang kuncinya ya. Kuncinya kayak beberapa model Kia yang baru, yang modern. Tombolnya ya lock unlock biasa lah. Buat buka bagasi, buka kuncinya doang, nggak bisa buka bagasinya. Dan ada remote engine start. Kita taruh dulu. Ini persenelan CVT-nya. Meskipun tadi gue bilang dia kan pakai mesin 1500 biasa. Dan dia pakai iVT atau CVT gitu ya. Tapi dia tuh nggak sekelas Stargazer. Dia kayak satu kelas di atasnya. Di Stargazer sih mesin ini cukup. Tapi kalau di sini kedodoran nggak ya? Kita belum pernah cobain soalnya. Kita simpan itu buat lain kali aja ya. Nah lanjut. Di bagian tengah sini ada wireless charger. Jadi kalau HP kalian udah support, tinggal taruh dan dia bakal ngecas. Nah di sini ada beberapa tempat buat ngecas. 12 volt, USB-A, sama USB-C. Cukup lengkap ya. Dan di sekitar ada tombol buat sensor parkir, kamera 360 derajat, round view monitor gitu ya. Hill descent control, jadi kalau menurun dia nahan rem, dan pilih-pilih drive mode kayak Eco, Smart gitu-gitu kalau di Hyundai kan. Dan di belakangnya persis ada dua cup holder, satu kantong kecil yang nggak tahu buat apa, dan ada rem parkir elektronik sama auto brake hold. Tadi itu beberapa hal bagus, termasuk ada sistem suara Bose 8 speaker di sekujur kabin ya. 2 di pintu, 1 di sini, dan sisanya ada di belakang. Itu tadi beberapa yang bagusnya. Oh ya, jangan lupa juga kalau Kia Carens Signature ini adalah satu-satunya varian Carens yang dilengkapi dengan full ADAS. Adaptive Cruise Control, Lane Keep, Lane Following, semuanya ada. Jadi kalau misalnya pengen ADAS, pilih yang varian Signature ini. Ya, tadi kita udah mention ya beberapa hal yang cukup bagus dari mobil ini. Tapi sekarang kita lanjut beberapa hal yang kurang atau bahkan sangat disayangkan. Kita nggak masalah sama dashboard plastik segala macam selama desainnya bagus dan plastiknya juga yang bagus gitu ya. Yang kita sayangkan adalah beberapa touch point yang vital atau yang pasti disentuh gitu. Dia nggak pakai bahan-bahan yang enak kena tangan atau enak kena kulit gitu. Contoh paling gampang, setirnya. Dia setir itu pakai bahan PU, bahan polyurethane. Jadi kalau digenggam itu sama sekali nggak ada lapisan kulit sintetis segala macam. Ini kalau misalnya cuma dipakai 5 menit dalam kota mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau kita pakai perjalanan jauh, dan ini mobil keluarga, jadi pasti dipakai perjalanan jauh, ini mungkin nggak enak di tangan. Itu satu. Kedua, bahan buat kita naruh sikut ya di pintu itu juga plastik keras. Lagi-lagi ini pasti kena badan kita, dan sayang ini keras. Jadi sedikit nggak nyaman di bagian setir sama sikut. Harusnya bisa dilapis bahan kulit biar lebih nyaman. Paling nggak buat driver sama penumpang depan. Kedua, mobil ini dulu punya jok yang ada pendinginnya. Jadi kalau kita habis panas-panas gitu ya, disunter, dipik segala macam masuk sini, nyalain mobil, nyalain jok pendinginnya, adem. Sekarang nggak ada. Jadi memang harga mobil ini jadi sedikit lebih terjangkau, tapi memang ada beberapa hal yang dikurangin juga di mobil ini. Kayak tadi bahan kulit di sini, dan jok pendinginnya udah nggak ada. Agak sedikit sayang. Kita berharap dengan harga yang sedikit lebih ramah, fitur itu tetap ada. Tapi ya kenyataannya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke head unitnya. Karena di sini tetap ada beberapa hal yang bagus. Pertama, responnya cepat dan grafiknya juga tajam dan bagus. Kedua, dia tetap punya beberapa feature andalan Hyundai dan Kia. Pertama ada Sound of Nature. Jadi ini suara kayak misalnya suara hutan, alam, ombak gitu-gitu ya. Buat kita bisa relaksasi diri kalau misalnya kita lagi malas denger musik atau malas denger radio. Gue kadang-kadang pakai itu kalau misalnya lagi cobain mobil Hyundai sama Kia dan lumayan bikin tenang. Kedua adalah Quiet Mode.
Bayangin misalnya kalian keluarga baru punya anak kecil kayak Bagas misalnya, punya anak kecil dan perjalanan jauh gitu ya. Istri, anak pengen tidur tapi karena masih butuh dengerin musik atau radio, kita nyalain quiet mode, speaker di seluruh kabin akan mati kecuali di dekat driver dan itu pun nyalanya nggak sampai volume yang lebih dari 7. Jadi istri, anak bisa tidur tenang, driver bisa tetap nyetir, tetap fokus sambil ada hiburannya. Ya, jadi itu dia di bagian depan si Kia Carens ini. Banyak yang bagus, tapi banyak juga yang disayangkan. Benar-benar disayangkan. Sekarang kita pindah ke belakang. Baris kedua Kia Carens. Dan kayaknya ini adalah tempat duduk terbaik kalau misalnya kita menikmati mobil ini. Kenapa? Karena dia captain seat. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka ini, ada varian tengah dan bawahnya yang dia pakai 7-seater normal. Dia bisa maju mundur, individual, jadi kiri kanan beda. Pastinya bisa rebah tegak juga. Dan ada armrest yang bisa diatur ketinggiannya. Oke. Dan dia ada meja individual. Gak cuma itu, kantongnya ada di sini. Jadi praktis nih. Gak cuma soal kantongnya ada di atas sini, ada juga di sini nih. Jadi bisa buat nyimpen HP. Sep. Praktis. Lebih praktis lagi karena dia ada 2 port USB kanan sama kiri dan ada kontrol buat fan speed, AC tengah sama belakang di sini. Ya, AC tengah dan belakang. Mobil ini AC-nya sampai sekujur baris. Depan adem, tengah adem, belakang juga adem. Dan meja ini juga bisa buat nih. Ada slot di sini, bukan slot yang itu, tapi ini slot buat naruh HP. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton entah Netflix, Iki, Dracin, segala macam, bisa begini atau bahkan bisa begini juga dan nggak bakalan jatuh. Jadi ya ini nggak cuma bisa buat meja atau misalnya buat makan, minum segala macam, nyuapin anak. Begini juga bisa pemakaiannya. Jadi ini adalah meja yang cukup fleksibel dan oh ya, beban maksimal di meja ini 3,5 kg. Cuma lagi-lagi ada beberapa yang disayangkan karena dulu mobil ini hadir dengan blind belakang buat baris kedua. Itu berguna banget buat keluarga kalau misalnya kita bawa manula atau misalnya adik bayi yang masih sensitif sama cahaya matahari berlebih. Bisa naikin tiaranya tapi sekarang udah nggak ada. Sedikit sayang tapi mau gimana lagi gitu kan. Nah, lagi-lagi bahan di pintunya ini nggak enak buat sikut karena masih terlalu keras. Sekarang kita mau cobain baris yang paling belakang. Biasanya kan buat anak-anak ya. Oh ya, bicara soal anak-anak, jok tengah udah bisa ISOFIX. Jadi kalau pengen pasang baby seat, aman di sini. Dan dia bagusnya dia tuh kalau pengen masuk ke belakang lebih mudah lewat sini sebelah kiri. Ada tombol di sini, tinggal tekan. Nah, dia udah mekanisme one touch tumble, jadi aksesnya lebih gampang. Dan nggak cuma itu, biar lebih mudah lagi, ada handle grip di sini biar kita bisa punya pegangan buat masuk ke bagian belakangnya. Kita coba. Iya. Kalau ruang kaki emang terserah penumpang yang baris tengah. Jadi kalau misalnya kita bisa minta tolong mereka majuan dikit dong biar ada kaki, ya kita bisa duduk di sini. Kalau ruang kepala, fine, masih oke buat tinggi 178 kayak gua. Tadi kita udah bahas ada port USB kanan kiri, ada cup holder, ada tempat buat nyimpen HP dan lagi-lagi ada AC sama lampu di baris ketiga, which is cukup langka. Jadi kan biasanya kalau baris ketiga lampu ya berbagi aja lah ya, lampu di tengah ini masih dikasih AC, masih dikasih lampu, colokan, cup holder, sama slot buat nyimpen HP gitu. Jadi cukup manusiawi selama kalian muat di sini. Ya, jadi tentang mobil ini, Kia Carens facelift ini, sebenarnya kalau ngelihat harganya yang lebih ekonomis kayak seneng gitu ya. Tapi begitu kita lihat lebih detail, memang ada beberapa fitur yang nice tapi dihilangkan. Kayak misalnya jok pendingin, tirai belakang, lapisan kulit di setir seperti itu. Itu agak sayang kita tidak menemukan di mobil ini. Jadi harganya memang lebih ekonomis, tapi memang karena beberapa juga dipangkas. Tapi untungnya kalau misalnya udah dipegang Korea Selatan gini, harapannya Kia bisa lebih baik ke depannya lagi. Dan bicara soal Kia Carens ini, kalau di India sana, Kia Carens tuh dilawannya sama Innova. Tapi kalau sekarang di Indonesia, apa bisa dilawan sama Innova Zenix gitu ya? Paling yang tipe bensin bukan yang hybrid. Mungkin bisa aja, nggak salah. Cuma kan Innova 2000 cc, ini 1500 cc. Gue tadi udah bilang, kalau di Stargazer mesin ini pas. Tapi kalau di sini apakah kedodoran? Kita nggak tahu ya. Ya
kita lihat aja, semoga Kia Carens ini bisa punya nasib lebih baik ke depannya. Apalagi Carens-nya versi ini ada varian mobil listrik murninya namanya Kia Carens Clavis kalau nggak salah. Dan katanya Kia bakal bikin mobil di Indonesia. Apakah Carens ini atau Carens Clavis? Nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya kalian butuh mobil keluarga 7-seater yang lega depan, tengah, belakang dengan feature yang cukup dan masih banyak tombol fisik, cobain ini dulu. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.